Kalau nggak ada, nggak pulang. Bergerak terus nih HP. Udah main baru. Halo, Dek. Uy, oi, 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 oi. Anu, nota aqua gelasnya kok nggak ada ya?
Oh, notanya enggak sama kamu. Hmm. Halo, Ibu Fitri. Halo. Waduh, Udah datang. Isu. iya apa bisa tulis tunai di situ? Enggak boleh, ha? Bu Fitri, cek sound Bu Fitri dipanggil narsum. Tahu itu intern kita, enggak boleh ditulis itu. Nanti ya, berarti masih ada itu ya, apa, aqua, gelas sama itu ya. Ada kasih notanya. Bapak kasih kamu uang berapa waktu itu? 120 ya? 10 ya. Nah, itulah nanti turun dibawa ya itunya. Wah. Berarti tidak ada yang lain lagi. Itu lain, itu nanti bisa omongkan dengan Bapak. Maksudnya ini kan kita mau bikinnya laporan keseluruhan. Ya. Berarti makai uang kamu 60 mas. Halo, Ibu Fitri. Oh, deh. Dan itu udah tahu dah. Berarti kan yang mau saya dicatat ini kan ada belanja di Pak Seku sekian, kan itu. Barangnya apa kan itu. Nah, terus yang kamu tunai berapa puluh ribu itu beli apa? Tahu, itu. Nah, berarti kan yang mau kita, yang Papa mau minta dari kamu tuh ada beli tisu gitu, Pak. Oh, berarti nanti Papa kan nggak usah catat yang 50 apa, uang tunai itu nggak perlu Papa catat lagi. Ya. Cuman itu pun nggak diomongkan ke Papa tuh apa? Ya. Sebenarnya itu nggak usah diomongkan. Yang penting belanja bisa yang belanja itu apa aja. Itu enggak. Nah, nanti ketemu baru kita omongkan ini pakai uang saya. Udah lah itu enggak. Iya. Iya, itu nggak usah dijelas lagi. Yang penting belanja bisa apa gitu. Ini mau kita rekap. Tunggu kamu turun, kapan buatnya kan itu Bapak pikir. Nah, iyalah, inilah caranya. Nah, udah, ada benar ini. Mau rekap, mau bunyinya apa lah? Ya. Terus saham. Baru tisu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Baiklah kita mulai ya. Mohon maaf atas terkendalanya jaringan teknis.
Bagaimana Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah jelas sih. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Tes. Tes. Ibu Fitri. Sudah terdengar jelas suaranya? Oke, alhamdulillah. Halo. Ya, bagaimana Ibu? Oh, suara Mama Mega ya, terdengar. kenapa? Tes suara. Oh ya, sudah. Ya. Cek. Kita udah akan mulai. Mohon maaf Bapak Ibu untuk malam ini karena ada kendala teknis jadi belum bisa untuk menjadikan kegiatan malam ini itu terhubung ke live streaming YouTube. Jadi semoga kita bisa dapat mengikuti kegiatan ini dan nanti rekaman akan dibagikan di chat grup ya bagi Bapak Ibu yang belum bisa menghadiri kegiatan pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan webinar dari komunitas kolaborasi kami, yaitu komunitas edukasi guru digital Komit Rudal bersama komunitas belajar SMA PGRI Larangan dan Beraksi. Bersama saya Fitria Nur Hasana dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan sama-sama belajar dalam webinar komunitas kolaborasi yang pada malam ini dengan judul menjadi pemimpin adaptif dan tangguh sebagai implementasi sebuah kepemimpinan yang efektif. Tepatnya pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 Desember tahun 2024, mulai dari pukul 19 hingga pukul 21. Baiklah Bapak Ibu, yang terhormat saya sampaikan kepada Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Her MPD. Yang terhormat saya sampaikan kepada Penasehat Komunitas Kolaborasi Bapak Daman Said SSI. Yang terhormat saya sampaikan kepada penggerak komunitas kolaborasi diantaranya yaitu penggerak komunitas belajar SMA PGRI Larangan dan Beraksi dan juga penggerak Komit Rudal. Dan juga yang saya takrimi Bapak Ibu semuanya yang bersedia menyempatkan waktunya untuk belajar bersama dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Yang terhormat saya sampaikan juga yang sangat spesial pada malam hari ini yang tetap meluangkan waktunya walaupun dalam perjalanan berlayar. Beliau adalah Ibu Patricia Mengi SPD yang merupakan guru di SMAN 2 di Lowela Lewoleba. Nubatukan ya Ya. Lowelabe ya. Baik. Semoga apa yang beliau akan sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari penasihat komunitas kolaborasi, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima closing statement, yang keenam yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk sebelum dimulai acara yang pertama, mari kita sama-sama untuk membacakan kesepakatan webinar pada malam hari ini. Mohon Bapak Ibu untuk memute audio agar tidak mengganggu saat narasumber itu membagikan materinya. Dan Bapak Ibu mohon untuk membuka kamera. Dan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin bertanya bisa dituliskan di kolom chat. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan Bapak Ibu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Bapak Daman Said SSI. Beliau adalah kepala sekolah di SMA PGRI Larangan. Beliau merupakan fasilitator dan beliau juga merupakan pengajar praktik dan juga tim PMM. Beliau juga narasumber di Sulingjar dan ANMBK
dan AN, dan juga beliau juga sebagai komunitas di EKSPS, dan banyak penghargaan yang beliau raih, yaitu beliau sebagai Kepala Sekolah Inspiratif Kemdikbudristek di tahun 2023, dan sekolah yang beliau bimbing yaitu SMA PGRI Larangan mendapat penghargaan sebagai Sekolah Inspiratif di tahun 2024, dan masih banyak penghargaan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentunya kita semua sudah sangat mengetahui tentang beliau. Baiklah, kepada yang terhormat Bapak Daman Said SSI, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Khair MPD. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar, pengurus dan anggota dari Komunitas Belajar Komik Rudal, Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, narasumber hebat malam ini ada Ibu Patricia SPD. Insya Allah ini sudah kedua kalinya membersamai komunitas belajar kami. Terima kasih Bu atas waktu, kesempatan, ilmunya, praktik baiknya yang akan diberikan kepada guru-guru se-Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat, berdampak, bermutu untuk kita semua, juga untuk kemajuan pendidikan di negeri tercinta ini. Yang saya hormati juga Bu Fitri Nursana selaku moderator, sekaligus juga Ketua Penggerak Komunitas Komik Rudal dan juga panitia webinar pada malam ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya kagumi, Bapak Ibu Guru Hebat se-Nusantara yang di ruang virtual ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya, karena di sela-sela kesibukan Bapak Ibu membersamai murid-murid tercinta, atau Bapak Ibu sekarang lagi sibuk-sibuk input raport Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi Bapak Ibu tetap meluangkan waktunya untuk upgrade diri, untuk meningkatkan kompetensi diri dengan cara belajar pada malam hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Robbi, karena pada kesempatan malam hari ini kita semua perlu bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa beraktivitas Bapak Ibu. Malam-malam hari ini kita bisa belajar bersama. Mungkin di dalam dunia pendidikan ini Bapak Ibu bermacam-macam masalah, problem yang Bapak Ibu hadapi. Tetapi ayolah semua itu kita sikapi secara positif Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan pemangku kebijakan responsif melayani kita bersama. Karena tadi sore saya itu banyak menerima laporan dari teman-teman di daerah bahwa besok itu tanggal 20, kebetulan itu hari terakhir untuk pendaftaran PPG gitu Bapak Ibu. Dan masih banyak di daerah itu yang masih belum verbal ijazah, seperti verbal ijazah. Dengan alasan yang bervarian, yang macam-macam Bapak Ibu. Tadi kalau di Jawa Timur, khususnya di daerah saya sudah langsung komunikasi langsung dengan Bapak Abu Her selaku Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah Pak Abu itu selalu merespon, selalu sigap, responsif melayani guru-guru di daerah. Dan Alhamdulillah saya barusan mendengar kabar dari teman-teman yang mengadu, yang punya permasalahan, Alhamdulillah sudah teratasi. Itu suatu ya anugerah yang luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu, kalau sudah pemangku kebijakan kita sudah memberikan yang terbaik, kita di daerah juga memberikan yang terbaik, terutama membersamai murid-murid tercinta. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, Ibu Patricia ini akan memberikan materi paparannya dengan menjadi pemimpin adaptif dan tangguh sebagai implementasi sebuah kepemimpinan yang efektif. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus jadikan contoh ataupun jadikan tauladan selama Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin di satuan pendidikan gitu.
Pemimpin itu Bapak Ibu bukan hanya seorang manajerial, bukan seorang kepala sekolah, tapi Bapak Ibu jadi pemimpin pembelajaran juga, di mana Bapak Ibu membersamai murid-murid tercinta. Berikanlah inovasi dan kreativitas Bapak Ibu di dalam membersamai murid-murid tercinta, sehingga murid-murid tercinta merasa enak, nyaman, belajar sesuai dengan kebutuhannya, dan kita sebagai pendidik apabila sudah melihat, mengamati langsung murid-murid tercinta ada motivasinya luar biasa, aktif, interaktif di dalam mengikuti pembelajaran, maka kita sebagai pendidik juga akan bangga. Dan akhirnya mudah-mudahan juga tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu yang Ibu berikan mudah-mudahan tercapai, dan juga Bapak Ibu tetap semangat, jaga kesehatan, karena insya Allah Bu Patricia, kalau di daerah Jawa Timur, khususnya di daerah saya Bu, Sabtu ini sudah pembagian rapot dan sudah hari Seninnya itu libur. Kalau tidak keliru semester genap kita akan mulai 2 Januari 2025. Dan kita Bapak Ibu mari sejenak kita bersama-sama sebagai pendidik kita berefleksi selama tahun 2024 apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Mungkin Bapak Ibu punya target-target apa yang sudah tercapai, apa yang harus ditingkatkan, dan mana yang kira-kira kurang efisien, maka abaikan, ganti program-program yang lainnya. Jadi kita harus berefleksi Bapak Ibu, karena kita itu tidak belajar dari pengalaman, tetapi kita belajar dari refleksi pengalaman Bapak Ibu, seperti itu. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru penggerak itu ada modul-modul seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu tidak henti-hentinya kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid-murid tercinta. Mungkin rasa lelah, rasa capek bisa terobati jika melihat murid-murid kita tersenyum, seperti itu Bapak Ibu. Memang kalau semua pekerjaan itu diukur dari finansial Bapak Ibu, mungkin tidak akan berharga Bapak Ibu, seperti itu kalau kita diukur dari finansial. Tetapi kalau kita juga Bapak Ibu di dalam bekerja kita ikhlas, kita benar-benar mengabdi, insya Allah Bapak Ibu suatu saat nanti Bapak Ibu akan akan ada balasan-balasan, mungkin tidak ke kita, mungkin ke anak-anak kita kelak. Saya seperti itu, uh, saya menanamkan sebuah dijadikan budaya karakter kepada guru-guru saya Bapak Ibu. Istilahnya kita ayo jangan pernah lelah. Kita dalam bekerja jangan selalu diukur dengan finansial, jangan terlalu mengeluh. Karena apa Bapak Ibu, saya sampaikan ke guru-guru bahwa mungkin suatu saat nanti anak kita mau bekerja, mungkin dibantu oleh orang. Nah, ini bisa kita berefleksi, inilah dulu yang saya lakukan bersama murid-murid tercinta. Seperti itu Bapak Ibu. Itu kita harus punya pegang seperti itu Bapak Ibu. Biar kenapa Bapak Ibu? Biar kita itu punya rasa semangat, rasa cinta, rasa memiliki terhadap sekolah. Anak-anak kita itu dianggap dijadikan anak kita sendiri, sekolah itu dijadikan rumah kita. Bagaimana kalau kita sudah rasa memiliki dan rasa cinta, maka semuanya akan dirangkul, maka semuanya akan dianggap rasa kekeluargaan, dan kita merasa nyaman, aman di dalam bekerja di mana Bapak Ibu tugas. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi ada sedikit trouble dari panitia Bapak Ibu, namanya saja daring Bapak Ibu, persiapan sudah semaksimal mungkin, namun ini di luar teknis Bapak Ibu, saya bersama panitia sudah berusaha yang semaksimal mungkin, namun kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Patricia, Bu Fitra, dan teman-teman semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik. Mungkin saya tidak berkenalan Bapak Ibu karena Bu Fitriah sudah menyampaikan siapa saya. Mungkin Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu melihat pengelolaan kinerja di 2025, itulah foto saya Bapak Ibu. Dibuka pengelolaan kinerja 2020, itulah foto saya Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih semuanya. Dari saya pribadi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, webinar pada malam ini bisa dimulai. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Daman sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Pak Daman pada saat ini yang
juga mempersiapkan rapor untuk di sekolahnya dan juga kegiatan-kegiatan aktivitas lainnya sebagai fasilitator. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah dapat membersamai komunitas kolaborasi kami. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita lihat bersama saat kita membuka PPT di pengelolaan kinerja, kita akan melihat di situ ada foto Pak Daman terpampang di sana. Kita bisa mengetahui lebih banyak bagaimana kontribusi Pak Daman sehingga fotonya terpasang di pengelolaan kinerja di tahun 2025. Tentunya beliau sudah sangat berkontribusi besar terhadap Kemdikbudristek dan Kemdikbudrisdikdasmen pada saat ini, sehingga apa-apa yang telah beliau itu kontribusikan itu tetap bermanfaat bagi kita semua di sebelumnya dan juga di masa yang akan datang. Semoga sehat selalu dan tetap semangat membangun Indonesia yang maju bagi kita semua dan berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh oleh Ibu Mama ya maksudnya Mama Patricia Menge SPD. Ya, beliau kepala sekolah di SMAN Nubatukan Lowelabe gitu ya. Mohon maaf kalau salah mengucapkannya. Ya, beliau juga ketua KGBN di Lembata. Lembata ya, Lembata. Oke, baiklah kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Mama ya lebih suka dipanggil Mama Patricia untuk dapat memperkenalkan lebih jauh dan sekaligus untuk menyampaikan materi pada malam hari ini yang sangat luar biasa dengan topik menjadi pemimpin yang tangguh, yang adaptif dan tangguh sebagai implementasi sebuah kepemimpinan yang efektif. Luar biasa sekali judulnya. Baiklah kita simak bersama-sama ya Bapak Ibu untuk bisa saling belajar. Silakan kepada yang terhormat Mama Patricia Menge, dipersilakan. Terima kasih Ibu Fitri sebagai moderator kita malam ini. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur, Bapak Abu KR, Bapak Daman Said sebagai Kepala Sekolah Inspiratif dan penanggung jawab penasehat dari 2 komunitas besar di Jawa Timur. Dan juga para pengurus 2 komunitas dan juga panitia yang bisa mensukseskan kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu guru hebat, luar biasa malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Seharusnya malam ini ada cancel kegiatan karena saya ada malam ini juga jam 11. Alhamdulillah Tuhan masih memberikan kewenangannya kepada kita sehingga perjalanannya harusnya jam 7 tadi tetapi di cancel ke jam 11 malam. Ini berkat doa-doa kita sehingga pada malam hari ini kita tidak terganggu dengan kegiatan saya yaitu perjalanan ke Provinsi NTT. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan malam ini boleh bermanfaat. Terima kasih. Izin saya mempresentasikan materi saya pada malam hari ini. Ibu Fitri, saya minta bantuannya untuk bisa men-share screen materi yang saya paparkan malam ini. Baiklah, Mama antar ya, saya akan share.
Bagaimana Mama, udah terlihat atau belum? Ini masih di apa? Topiknya ini. Menjadi pemimpin adaptif dan tangguh sebagai implementasi sebuah kepemimpinan yang efektif. Di slide berikutnya. Oke. Bagaimana Mama, udah terlihat atau belum? Belum terlihat. Sudah dimulai tetapi belum ada muncul materinya. Oh iya. Masih Mama proses double load. ini ya? Ya. Suaranya double yang dari Mama. Iya. Oh iya, udah. Bisa ya, Bu? Iya, ini. Ya, kita bisa mulai dengan topik sosok pemimpin adaptif dan tangguh sebagai implementasi dari sebuah kepemimpinan yang efektif. Di situ saya tambah lagi untuk membangun kualitas pendidikan maupun organisasi. Karena kita juga sebagai pemimpin di komunitas maupun juga di lembaga pendidikan. Malam ini kita guru dan juga penggerak. Mungkin sebagai pertanyaan pemantik buat kita malam ini, kira-kira yang dimaksud dengan pemimpin adaptif itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa chat lewat room ini ataukah resen, silakan. Ya, pemimpin adaptif itu yang dimaksud. Mungkin ada yang bisa membagi kita sosok pemimpin adaptif itu seperti apa atau pemimpin adaptif yang dimaksud. Mungkin terlalu tinggi kata-katanya. Apakah suara saya terdengar, Bu Fitri? Iya, Halo? Mama, terdengar udah. Oh ya. Oke. Ada yang bisa jawab? Kalau tidak, saya bisa lanjutkan. Mungkin dengan pertanyaan pemantik berikutnya. Oh iya, ada yang sudah bisa jawab nih. Bu Fitri minta bantuan membacanya, Bu. Pak Abdul. Pemimpin adaptif Dari adalah Abdul Jalil ya. ya, Pemimpin adaptif adalah pemimpin yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi serta mampu mengatasi tantangan yang kompleks. Kepemimpinan adaptif merupakan pendekatan yang praktis untuk memecahkan masalah dan meningkatkan keberhasilan organisasi dan individu. Seperti itu, Mama. iya. Terima kasih Ibu Fitri dan Pak Abdul yang sudah menulis di chat. Ternyata pada malam hari ini luar biasa sekali peserta bisa menjawab pertanyaan dari saya, yaitu pemimpin yang adaptif. Pemimpin yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang seperti apa, situasi yang modelnya seperti apa, dan ketika ada tantangan,
kita bisa atau pemimpin itu bisa mencari jalan keluar atau solusi. Jadi tidak mempersoalkan masalahnya itu berhari-hari. Hal ini juga saya apresiasi juga kepada Bapak Daman Said yang baru memberikan sambutannya. Beliau adalah satu sosok pemimpin yang adaptif. Luar biasa. Kita beri aplaus melalui emot pada malam hari ini bahwa beliau benar-benar sosok pemimpin adaptif. Ya, tidak perlu cari pemimpin adaptif yang jauh-jauh. Ternyata di dalam komunitas ini juga terdapat sosok yang brilian, yang mampu memimpin sekolah, mampu memimpin komunitas dengan segala macam kesibukannya, tetapi beliau masih menyempatkan diri untuk bisa menghadiri kegiatan seperti ini. Ini adalah satu contoh yang baik yang harus kita anuti dalam realitas kehidupan kita setiap hari. Ya. Ya, beri aplaus Bapak Ibu semuanya. Ya. Luar biasa. Tentu saja di sebuah lembaga atau komunitas harus memiliki seorang pemimpin yang gayanya seperti itu. Dia harus bisa tangguh, dia harus bisa mempunyai komitmen yang jelas, dia harus memiliki pendirian yang kuat, dia harus bisa mengadaptasikan dirinya dengan siapa saja, di situasi mana saja. Malam ini juga luar biasa pengurus komunitas bergengsi 2 ini dan khususnya Ibu Fitri luar biasa gesitnya untuk bisa membawahi kita, mempertemukan kita, membersamai kita malam ini, yang seyogianya saya menunda pertemuan kita malam ini, tetapi kerjanya Tuhan dan panitia sehingga doanya mungkin terlalu kuat sehingga malam ini saya punya jadwal perjalanan bisa ditunda, kapalnya jalan jam 11. Maka saya ada kesempatan bisa berbagi malam ini dengan tidak Luar tergesa-gesa. biasa ya, Mama. Iya, luar Berarti biasa. kan memang nggak boleh di-cancel ya. Iya. Iya. Jadi yang kita harapkan adalah pemimpin yang adaptif dan tangguh, berpendirian kuat, dan tidak stagnan. Dia tidak stagnan, tidak kaku. Begitu. Mungkin kita mulai dengan definisi kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan. Saya tidak memberi contoh atau ilustrasi yang jauh-jauh. Saya beri apresiasi khusus untuk 2 komunitas besar ini, bahwa dengan kemampuan yang luar biasa, energi yang luar biasa, sehingga setiap 1 minggu beberapa kali pertemuan atau webinar kita ini. Semua ini karena berkat pemimpin dari para komunitas, pemimpin dari lembaga yang bisa menginspirasi, yang bisa memotivasi dan mengarahkan teman-teman, para guru untuk bisa hadir dalam sebuah kesempatan yang berharga ini. Luar biasa, saya mau katakan malam ini. Tidak segan-segan, saya beri reward bahwa contoh yang baik harus kita ikuti. Kenapa tidak?
Kita perlu sportif, mengakui teman-teman kita, saudara-saudara kita, para pengurus di kedua komunitas ini yang bisa membersamai kita seminggu 2-3 pertemuan webinar. Saya lihat, saya ikuti terus. Dua komunitas ini kegiatannya saya selalu hadir. Dan saya dapat banyak ilmu dari dua komunitas ini. Maka saya tidak sungkan-sungkan untuk meminta kalau boleh saya juga bisa berbagi. Dan sudah 2 kesempatan saya diberi kesempatan. Terima kasih banyak para pengurus, Bapak Kepala BPGP Jawa Timur. Saya memberikan ucapan terima kasih dan semoga kerjasama ini tidak hanya sampai di sini. Yang kedua, kepemimpinan efektif dia harus mampu mengadaptasi dan harus memiliki kekuatan dalam menentukan sebuah keputusan. Ini kita bisa baca di referensinya PAS tahun 1985 dan HIVETS 1994. Itu sebagai referensi atau rujukan kita. Mungkin di slide berikutnya, Bu. Ya, tentu saja seorang pemimpin harus memiliki karakter seperti fleksibel dan adaptabilitas. Ini seorang pemimpin yang adaptif, yang bisa menyesuaikan dirinya dengan sikon dan ketika ada tantangan, dia tidak sungkan-sungkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Ada keputusan yang tidak tepat. Itu dia ada di nomor 3 itu. Terus kemampuan untuk bisa menganalisis situasi, ya, kondisi. Bahwa malam ini kita bisa mengikuti pertemuan ini. Ini kata-kata dari Ibu Fitri yang menguatkan saya. Saya awalnya agak ragu bahwa ini ada sinyal yang bagus tidak, karena hujan besar dan kalau memang kapalnya jadi jalan jam itu di dalam kapal apakah ada sinyal atau tidak. Ternyata luar biasa malam Luar ini biasa. kita masih diberi kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan. Dan Ibu Fitri itu adalah alatnya Tuhan. Yang berikutnya, seorang pemimpin yang adaptif harus mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan tim. Harus bisa bekerja sama dengan tim. Ya, ada yang memang tipe kepemimpinannya otoriter, itu dia susah untuk bekerja sama. Tetapi yang saya amati dan saya ikuti 3-4 bulan ini, dua komunitas ini, pengurus ini, panitia yang ini, luar biasa kolaborasi dan kerjasamanya. Bayangkan saja saya dari Lembata yang jauh-jauh bisa diakomodir sebagai narasumber. Padahalnya kalau mau dilihat di Jawa Timur itu terlalu banyak narasumber yang hebat. Tetapi karena berkat kerjasama dan berkat dari campur tangan Tuhan dan sesama kita para pengurus, maka malam ini juga malam kedua kita membersamai kegiatan kita pada malam hari ini. Ini adalah contoh pemimpin yang adaptif. Slide berikutnya, Bu. Ya. Ini ya. Berikutnya itu karakteristik pemimpin yang tangguh atau pemimpin yang memiliki pendirian yang kuat.
tidak ombang-ambing, tidak dipengaruhi oleh provokator dari mana-mana atau yang mengkomfori, yang membuat permasalahan dia mudah untuk mengikuti arus, tidak. Dia punya kekuatan dan dia memiliki integritas serta kredibilitas dan kepercayaan diri. Dan itu saya amati hanya di 2 kombel ini yang saya alami. Sangat-sangat komit dengan rencana atau programnya. Tadi Ibu Fitri bilang saya begini, Mama, ini saya sudah dekati tim, tapi ini sudah flyernya sudah menyebar kemana-mana, Mama. Jadi apapun resikonya, Mama harus kasih materi malam ini. Saya bilang saya siap, Bu. Ibu Oke, Fitri langsung Mama. Mohon maaf siap. atas ini Mama terpaksa ya jadinya ya. Jadinya udah ada Iya. juga yang membuat Mama bisa hadir akhirnya. Iya, luar biasa, Ibu Fitri. Yang kedua, kemampuannya mengambil keputusan. Ya, kemampuan mengambil keputusan benar-benar seorang pemimpin yang tangguh. Dia akan mengatakan bahwa siap mau hujan atau kau mau melakukan perjalanan, apapun resikonya, itu adalah sebuah kepercayaan yang harus diemban. Yang berikutnya, visi dan misinya harus jelas. Ya, ada yang jalan itu sebuah lembaga atau komunitas tanpa visi misi. Jadi nanti dia tabrak itu, kena tabrak. Dia menabrak atau orang tabrak. Iya, jadi harus punya visi dan misi yang jelas. Karena itu menjadi fondasi awal kita memulai sebuah program. Dan itu terjadi di komunitas bergengsi 2 ini. Saya tidak mau kasih contoh komunitas yang lain karena saya alami di 2 komunitas ini. Komunitas saya juga seperti itu, tapi saya tidak bisa kasih contoh, nanti tidak bagus. Yang keempat, kemampuan memotivasi dan menginspirasi. Benar-benar, ya. Harus memiliki para pengurus yang penting itu, para pengurus. Anggotanya kalau dimotivasi, dia pasti ikut. Dia pasti jalani. Intinya bahwa pemimpin harus memiliki motivasi dan inspirasi. Bagaimana merangsang, bagaimana menstimulasi program-program, kegiatan-kegiatan yang membuat para bawahan atau para pengikutnya, para anggotanya bisa mengikutinya dengan nyaman. Slide berikutnya, Bu. Baik. Ya. Jadi ketika 2 gaya kepemimpinan ini dilaksanakan secara bersama-sama, maka jelas ada fleksibilitas dan ada kekuatan yang ada di dalam komunitas atau lembaga yang dipimpin. Fleksibilitas maksudnya bahwa komunitas atau lembaga itu tidak kaku, sehingga anggotanya merasa nyaman, merasa bahwa pemimpinnya merangkul, merasa bahwa dia tidak sedang sendirian. Ketika dia mengalami kesulitan, dia tidak merasa takut, canggung, atau ragu. Karena dia punya seorang sosok pemimpin yang tangguh, yang adaptif. Dan dia tidak akan mungkin ragu untuk melaksanakan program atau kegiatan dimaksud. Ada inspirasi dan motivasi. Ya, itu memang terjadi dalam sebuah komunitas atau lembaga. Intinya bahwa pemimpinnya, tipe atau gaya pemimpin harus
adaptif dan tangguh. Ada juga gaya kepemimpinan yang lain. Tetapi di zaman ini, di zaman now ini, lebih pantas dan layak tipe pemimpin yang adaptif dan tangguh ini yang perlu kita jalani. Karena di dalamnya itu dia bisa menginspirasi tim, dia bisa memotivasi, dan bisa mengambil keputusan yang strategis, tidak salah, tidak keliru, tepat pada sasarannya, sehingga anggotanya merasa nyaman. Yang berikut, dia mampu menganalisis setiap persoalan yang dialami. Sehingga tipe kepemimpinan itu adaptif dan tangguh yang berpendirian kuat semestinya hidup di dalam komunitas maupun lembaga yang kita pimpin. Bagaimana implementasi dari kepemimpinan yang efektif? Ya, pertama dia harus bisa mengembangkan visi dan misinya secara jelas. Seperti terdahulu tadi saya sudah jelaskan bahwa seseorang yang memimpin sebuah lembaga atau komunitas, kalau tidak memiliki visi dan misi yang jelas, bagaimana anggotanya bisa mengikuti? Karena visi misi ini adalah cermin untuk para anggotanya. Bagaimana dia mengembangkan rencana-rencana strategis dan aksinya. Jadi tidak hanya sebatas buat program dan mandek, kegiatannya tidak jalan. Itu banyak, itu komunitas yang mandek kegiatannya. Kami di Lembata itu ya kalau mau dihitung ya 1 atau 2 saja komunitas. Beda dengan di luar NTT. Ini karena mungkin hal-hal yang dibuat dalam visi misinya, kerjasamanya belum apik. Dan bukan hanya sebatas itu, mimpi semalam, besok kita buat. Tetapi dibuat secara matang. Rencana strategisnya itu berapa bulan atau berapa tahun, 1 tahun contohnya. Jadi jangan lama-lama yang rencana strategisnya, karena nanti aksinya tidak jalan. Maka programnya juga jangan terlalu banyak. Untuk 1 tahun programnya berapa? Nah, itu yang disebut Renstra atau diaplikasikan dengan aksinya. Jadi tidak hanya program hadir dan pengurusnya tidur. Berikutnya mengembangkan tim yang solid dan profesional. Benar. Memang kalau komunitas atau lembaga itu hidup, sekolah itu hidup, pemimpinnya harus bisa kompeten, ya kompeten di bidangnya, manajerialnya harus jalan, kewirausahaannya ya harus jalan seiring. Itu ada Maslim. Kalau di manajemen kepala sekolah kita tahu ada Maslim. Pemimpin sebagai educators dan sebagainya. Jadi tim itu juga harus solid. Harus loyal, setia. Jangan sampai para pengurus tidak bisa bekerja sama dengan ketuanya, para pengurus yang lainnya. Tetapi harus bekerja sama. Yang berikutnya, manfaat dari kepemimpinan yang adaptif dan tangguh. Manfaatnya itu akan menjadi komunitas atau lembaga itu menjadi berkualitas, bermutu. Yang berikutnya membangun kepercayaan tim dan masyarakat. Ya, masyarakat akan membaca, orang tua akan membaca kita.
oh sekolahnya maju ya. Oh, komunitas guru yang di sini lebih maju dari yang di sana. Orang akan menilai kita seperti itu. Dan antara pengurus harus ada saling percaya. Saling percaya. Sehingga bisa mendapatkan perubahan yang efektif. Seperti tadi Bapak Daman Said katakan bahwa mesti harus ada evaluasi atau refleksi. Pengalaman itu didapatkan atau didapat dari hasil refleksi. Maka kalau sebuah organisasi atau sebuah komunitas dia tidak membuat sebuah refleksi, maka kita tidak bisa temui perubahan itu apakah berhasil atau tidak. Kalau omong tentang ini lebih bagus kita menggunakan metode atap. Metode atap efektif untuk bisa membuat sebuah refleksi yang bagus. Bagaimana mengembangkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan. Itu juga sama, bahwa manfaat dari sebuah komunitas, terutama para pengurusnya, harus bisa mampu menganalisis dan mampu untuk mengambil keputusan yang tepat, ya. Kadang-kadang meleset. Ya, kalau meleset juga sebagai manusia tentu ada cacat celahnya, tidak sempurna, tetapi ya diminimalisir ya. Jangan pasrah terus setiap kali ada program, ya ini hujan jadi kita tidak usah dulu, kali berikut aja. Ini masih lakukan perjalanan ke luar daerah jadi kita tunda dulu. Tidak boleh itu. Itu pemimpin yang tidak tangguh. Berikutnya, bagaimana meningkatkan motivasi dan inspirasi seperti tadi. Mama sudah jelaskan bahwa motivasi dan inspirasi itu sangat penting. Inspirasi itu masih dalam sebuah gagasan yang tertutup. Terus kalau dimotivasi terus akan menjadi sebuah implementasi. Oke, selanjutnya Bu. Ya, tentu saja dalam pelaksanaan sebuah program di dalam komunitas maupun lembaga, jangan kita pikir jauh-jauh. Program-program yang ada di rumah kita mungkin, di keluarga kita, itu juga tentu ada tantangan. Namanya hidup. Tapi harus diperjuangkan. Tantangan itu harus dicarikan solusinya. Apalagi dengan kehidupan teknologi, kemajuan teknologi ini, maka kita tidak boleh menunggu. Harus melakukan akselerasi perubahan yang secara cepat. Ataupun kalau memang masih mengalami kesulitan, perubahan bisa dilakukan secara evolusi. Tidak usah revolusi, tetapi bisa evolusi. Intinya bahwa harus ada perubahan. Entah berapa persen, tetapi jangan sampai stagnan. Tetap di tempat. Tahun ini 5%, besoknya masih 5%. Nah, ini berarti tidak ada perubahan ke arah kemajuan, stagnan. Demikian juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang lainnya. Sama itu. Dalam dunia bisnis. Dulu kita masih pakai telepon genggam yang biasa itu. Tapi sekarang sudah ada Android, sudah ada Apple,
apalagi itu yang smartphone yang keren itu. Ini langsung disadap informasi. Jadi begitu cepat kemajuan teknologi, maka kita pun harus mengikuti perkembangan zaman. Dan ketika ada tantangan atau hambatan, jangan kita mundur atau kita pesimis, tetapi optimis. Kita menganalisis konteks itu, masalah itu, dan kita harus mencari solusinya melalui teman-teman kita. Jangan kita berpikir sendiri, karena dalam komunitas atau lembaga itu kita lebih dari satu. Jadi jangan bekerja sendiri. Saya paling alergi kalau pemimpin yang otoriter, tidak suka mendengarkan bawahan, itu saya tidak sepakat. Jadi harus demokrasi begitu. Tetapi harus punya pendirian yang kuat, sehingga tidak mudah disetir oleh bawahan atau orang-orang yang dipimpin. Maka harus memiliki kompetensi seorang pemimpin, harus memiliki kompetensi prof di bidang. Jadi harus belajar. Supaya kompeten, kita harus belajar. Belajar dan belajar sepanjang hayat. Tidak bisa, ini kau sudah tua, jadi tidak usah ikuti perkembangan zaman. Ini berarti kita mengalami kemunduran. Dan hal ini akan meningkatkan komunikasi tim untuk mengembangkan rencana-rencana strategi selanjutnya. Ya, kita mesti ada diskusi. Ketika ada program, kita duduk bersama dan membahas program itu. Bukan sendiri-sendiri, di ruangan sendiri dan menutup diri. Dan ketika ada masalah, baru panggil teman-teman untuk bagaimana ini masalah ini. Kita tidak tahu duduk persoalannya seperti apa. Jadi ketika itu harusnya pemimpin transparan. Harus bersama-sama berdiskusi, sharing untuk bisa menelurkan apa saja yang harus dijalankan dalam rencana kita strategis tahun ini. Sehingga sebentar ada persoalan atau ada tantangan, sama-sama kita duduk bahas, diskusi, tidak ada yang merasa bahwa di bagian perencanaan, planning, kamu sendiri jalan. Nanti kalau ada masalah baru panggil kami. Nah, ini menjadi persoalan. Ini realitas, banyak itu yang di lembaga-lembaga, di komunitas-komunitas, tantangan ini selalu ada. Maka pada malam hari ini saya juga mau berbagi dan mari kita refleksi di dalam komunitas kita masing-masing, di dalam lembaga kita masing-masing, seperti apa tipe kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin kita ini. Kita bisa memberikan masukan kepada pemimpin kita ketika dia mengalami kekeliruan atau terlalu menerapkan sistem atau gaya kepemimpinan otoriter. Otoriter itu di momen yang mana begitu? Kan ada hak prerogatif dari pimpinan. Jadi itu beliau bisa, pimpinan-pemimpin bisa menggunakan kewenangannya di situ. Tetapi tidak semua prerogatif. Itu menjadi catatan untuk pemimpin-pemimpin atau penggerak-penggerak di komunitas atau lembaga. Selanjutnya, Bu. Ya, jadi kesimpulannya itu terlalu cepat, Bu. Di kesimpulan. Ya, kesimpulannya bahwa sebuah roda organisasi itu bisa berjalan dengan bagus, dengan wow,
dengan hasilnya yang bagus, dengan hasilnya yang keren, luar biasa, seperti dua kombel ini, maka dituntut pemimpinnya harus adaptif dan tangguh, berpendirian kuat. Karena para pemimpin itu sebagai model, sebagai contoh, teladan, panutan. Sehingga kepemimpinan yang diimplementasikan kepada anggota bisa terjawab, bisa direspon. Tapi kalau tidak direspon, berarti ada gejala itu. Ada tanda-tanda bahwa komunitas itu lambat laun akan mati. Atau tidak tenar lagi, tidak tren lagi, tidak populer lagi. Dari lembaga pendidikan maupun komunitas, bagaimana pemimpinnya harus bisa menganalisis konteks atau kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan bahwa tentu saja ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ada tantangan. Kita menggunakan analisis SWOT untuk bisa membuat refleksi. Sehingga pada program berikutnya kita bisa mencari jalan keluar untuk bisa menjalankan roda organisasi atau lembaga komunitas yang kita pimpin. Dengan demikian maka kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari tim kita, terutama anggota, ini anggota-anggotanya ini bukan hanya dari peserta dari Kombel ini seluruh Indonesia bisa kaget masuk saja dalam Zoom ini. Jadi bagaimana membangun kepercayaan tim itu harus kuat. Para pengurus harus kompak. Jadi saya mau sharingkan bahwa menggunakan secara hierarkis bahwa ada atasan dan bawahan. Itu teori. Teori mengatakan demikian bahwa kau sebagai ketua, saya sebagai anggota, kamu sebagai anggota. Kamu sebagai sekretaris, kamu sebagai wakil. Tetapi dalam pelayanan, saya menerapkan sistem itu, yaitu saya menggunakan sistemnya kemitraan. Kemitraan. Jadi bawahan saya dianggap sebagai rekan, tempat sharing, curhat, sehingga tidak ada rasa gap. Mereka juga tidak rasa khawatir, takut ketika mau berkonsultasi ke ruangan, tidak sungkan-sungkan. Malah saya ajak berdiskusi berjam-jam. Kadang saya sendiri yang sadar bahwa aduh terlalu lama ini. Ya seperti itu. Itu artinya bahwa teori dari top down, atasan dan bawahan itu saya minimalisir. Itu pada momen yang mana dulu. Maka dengan demikian masyarakat akan mempercayai kita bahwa ternyata mereka akur sekali ya, adem banget dalam organisasi itu, dalam kelompok komunitas itu. Seperti malam ini saya akui dan saya bangga bahwa dua komunitas ini luar biasa kompak. Itu pertanda bahwa kemajuan, ada perubahan yang luar biasa. Ini dari tahun ke tahun seperti ini saya lihat Jawa Timur ini. Maka saya luangkan waktu banyak itu. Sertifikat saya dari
dua Kombel ini banyak sekali. Awalnya itu saya pernah protes Ibu Fitri. Saya boleh ikut Zoom, baru sertifikat tidak ada. Ternyata ternyata saya tidak isi daftar hadir. Hanya saya screenshot. Jadi saya kirim bukti itu ke sekretaris dan sertifikat keluar. Oh ya. Ya, akhirnya sekarang jadi teman lagi. Jadi mitra. Dan Iya. itu luar biasa dua komunitas ini. Ternyata hasil refleksi saya ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan di dua Kombel ini, ada perubahan dalam diri saya luar biasa. Dan di Lembata sini juga banyak yang melihat saya, wah, ibu ini referensinya banyak kah? Saya bilang, oh iya kita kan jam terbang tinggi. Banyak teman, makanya ikut organisasi, ikut komunitas, bergabung sehingga informasi-informasi apa kita bisa sadap. Makanya kemarin yang kegiatan apa nih? Pengelolaan kinerja ada sosialisasi. Malamnya saya sudah ikut lebih dulu dari dua Kombel ini. Besoknya dinas kabupaten undang, saya malah share itu materi itu ke mereka. Saya bilang itu ada contoh juga itu langsung uji coba memang Pak, Bapak Kabit. Dan ini menjadi luar biasa, mereka apresiasi bahwa Ibu Patricia bisa bergabung dengan komunitas lain sehingga kita bisa mendapatkan dengan mudah, apalagi orangnya memang ini Padaman sendiri nih yang kasih materi dan itu luar biasa buat kami di Lembata juga menjadi imbas dari program yang satu ini. Mungkin itu saja dulu. Ada kesempatan kita bisa berbagi cerita lewat pertanyaan atau diskusi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau materi saya tidak sempurna seperti yang Bapak Ibu maksud. Saya juga masih belajar. Baik Mama, Terima luar biasa kasih Bu sekali Fitri. ya materinya malam ini sangat menginspirasi sekali. Terima kasih juga atas apresiasinya terhadap komunitas kolaborasi dan juga terima kasih atas partisipasinya selama bertahun-tahun ya Mama. Iya. Kan sudah loncat tahun itu ya. Mama sudah menjadi anggota yang setia dan Iya. terus mengikuti sehingga banyak ya sertifikatnya Mama. Luar dugaan saya banyak sertifikatnya, Banyak. tapi bukan pengepul sertifikat ya Mama ya. Iya. Iya. Dengar aktif. Iya. Soalnya kalau pengepul sertifikat itu gak semuanya bisa diupload juga di PMM kan. Hanya terbatas juga itu. Iya. Baik. Nah, Mama ini saya sekarang akan buka pertanyaan ya. Baik Bapak Ibu yang ada di Zoom, mohon maaf karena tidak bisa di YouTube-nya sudah ada terkendala teknis. Kita tidak bisa membuatkan link YouTube pada malam hari ini. Ini di luar ya, di luar apa namanya, di luar kesengajaan kami selaku tim komunitas kolaborasi. Kami memang mengalami kendala teknis pada malam ini. Sebelumnya belum pernah kami alami, Bertanya. tapi beberapa waktu pernah kami alami sekali, tapi bisa masih streaming di Facebook. Tapi untuk malam ini dua-duanya tidak bisa, YouTube tidak bisa, Facebook tidak bisa. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Baiklah Bapak Ibu, silakan untuk bertanya kepada Mama Patricia tentang topik pada malam hari ini, yaitu menjadi pemimpin adaptif dan tangguh sebagai implementasi sebuah kepemimpinan yang efektif. Nah, seperti kita simak bersama tadi bahwa Mama menyampaikan bahwa sosok pemimpin yang aktif dan adaptif dan tangguh itu sangat lebih diperlukan daripada yang lain ya, daripada sikap kepemimpinan yang lain, karena itu yang bisa membawa sebuah organisasi atau lembaga bisa tetap terus eksis dalam kegiatannya dan juga saling berkolaborasi.
Oke, di situ sudah ada pertanyaan Bapak dari Bapak atau Ibu ya. Saya baca-bacain dulu. Dari Bapak ya, dari Bapak Abdul Jalil. Bagaimana Ibu caranya mengatasi karyawan atau bawahan yang tidak loyal pada pimpinannya? Baik, Mama silakan Mama dijawab dari Abdul Jalil. Terima kasih Pak Abdul Ya, Jalil banyak. Terima atas kasih pertanyaannya. Pak Abdul ya. Ya, Iya, banyak bawahan itu kepala batu, bandel, tidak mengalami sudah. loyal. Ini dibuat pembinaan ulang-ulang malah bikin pusing lagi pimpinan. Ya memang dengan kemajuan teknologi, kemampuan mereka untuk membaca referensi itu lebih banyak. Trik-trik, strategi, bagaimana mengganggu pimpinan untuk bisa berpikir, jangan hanya tidur saja pemimpin. Pemimpin juga harus bisa menganalisis kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Mungkin karena kurang diperhatikan, jadi dia mau cari perhatian. Kadang begitu bawahan, kadang begitu, mengganggu, sengaja mengganggu. Maka Oh iya. sebagai pemimpin yang adaptif, yang tidak kaku, harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Jadi ketika bawahannya tidak menerima keputusan atau tidak menjalankan aturan yang sudah disepakati, dia menganulir sendiri, padahal itu sebuah kesepakatan ini, tetapi dia sengaja mengganggu konsentrasi Bapak pimpinan, Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ketua, maka mestinya pemimpinnya harus bisa adaptif dan tangguh. Tangguh. Ya. Tidak hanya adaptif tetapi tangguh. Jadi kira-kira menganalisis permasalahannya seperti apa. Dan segera mencari solusi. Jangan membiarkan lama-lama nanti melebar akibat dari kita melakukan pembiaran. Kita melakukan pembiaran. Dan masalahnya makin numpuk. Karena ada pengaruh dari luar lagi, ada variabel pengganggu yang lain lagi. Bukan yang guru satu itu saja, tetapi bisa saja dia melebar ke teman-teman lain, ke sekolah-sekolah lain, dan itu akan memprovokasi situasi dan kondisi dari lembaga atau perusahaan atau sekolah yang dipimpinnya, komunitas yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin harus kompeten, harus prof, harus mampu mencari jalan keluar. Solving the problem, not fighting the problems. Jadi harus cari masalah, bukan memperkeruh masalah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Bawahan itu suka sekali buat onar, buat itu dia sengaja juga, mungkin juga secara sengaja. Tetapi bagaimana kelihayan, kemampuan dari power dari seorang pemimpin harus benar-benar dia gunakan. Maka di zaman now ini, zaman sekarang ini, dari referensi yang saya pelajari, ternyata lebih pasnya kita menggunakan tipe pemimpin yang adaptif dan berpendirian kuat. Bukan berarti kita mempertahankan kita punya pendapat pemimpin. Hati-hati juga, kadang-kadang pemimpin juga terlalu kaku, terlalu otoriter, suka mempertahankan idenya, maka bawahannya suka cari-cari masalah. Nah, jadi semua itu harus solid. Ya, solid seperti apa, itu kita terjemahkan dengan kondisi kita masing-masing. Jadi semuanya
bicarakan secara bersama, direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi, direfleksi. Tidak bisa program selesai dan tidak ada evaluasi. Karena hasil dari evaluasi itu menjadi rujukan kita untuk program ke depannya. Jadi senang kita sama-sama, susah kita sama-sama. Biar kumpul bareng begitu. Jadi jangan duduk sendiri-sendiri, kalkulatornya main sendiri-sendiri. Ya, begitu. Iya, iya. Jadi ini menjadi Kerjasama. pengalaman, menjadi pembelajaran untuk guru-guru muda ke depan sebagai calon pemimpin. Kami ini sedikit lagi pensiun dan tongkat estafet kami akan serahkan kepada yang muda-muda. Apalagi yang guru penggerak, itu ilmunya banyak sekali itu. Jadi mungkin itu saja Pak Abdul, atau Abdul Jalil. masih ada lagi pertanyaan, silakan. Ada. Semoga bagaimana Pak Abdul Jalil sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Jalil ini. Jawaban dari Mama Patricia yang udah sangat luar biasa sekali ya, Mama Ya, memberikan lebih bagus jawaban kita yang diskusi, sangat lebih komplit menarik. Ya, bahwa pemimpin ya benar. Pemimpin harus solid ya Mama, harus kompeten dan berkolaborasi, bekerja sama, tidak bekerja sendiri, tidak otoriter seperti itu ya. Dan dapat kita lakukan evaluasi dan refleksi juga. Bagaimana Bapak Abdul Jalil? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sambil menunggu Bapak Abdul Jalil, ini saya bacakan Mama pertanyaan dari Thomas Crispianus Sualar. Wah, oh ya, sangat sulit sekali ya. Orang salam kenal ya Bapak Thomas. Orang mana ya, sangat sulit sekali namanya, pembacaan namanya. Oke. Ini bukan pertanyaan, ini Mama hanya sekedar pendapat bahwa pemaparan materi yang super keren, apresiasi untuk pemateri dan panitia webinar malam ini. Oke. Dan berikutnya dari Bapak luar biasa. Christoforus Cungkin SP. Selamat malam Ibu, bagaimana cara mengatasi karyawan atau rekan kerja yang suka cari perhatian atasan namun tidak bisa kerja sama dalam tim? Cuman suka cari perhatian saja oleh atasannya, tapi tidak mau bekerja sama dalam tim. Mungkin begitu pertanyaannya. Terima kasih Bapak Christoforus atas pertanyaannya. Silakan Mama untuk menjawabnya. Ya, itu dia hanya bawahan itu hanya mau mencoba pimpinan itu. Oh, seperti itu ya. Apakah pimpinan ini masih waras atau tidak ini? Oh, nah, iya sama pertanyaan gitu Ini ya. pimpinan Jadi dicoba dia dengan punya, seperti itu. ya dia punya rujukan ada tidak? Dia Iya, mau iya, iya, benar. coba ini. Nah, jadi sebagai pemimpin harus kompeten, profesional. Harus profesional, bagaimana caranya? Harus bisa berliterasi, banyak baca, harus banyak belajar, banyak cari tahu. Tidak bisa hanya berharap pada emosi. Ini Bapak Ibu guru hanya mau cari perhatian, terus kita sudah emosi, panik itu. Padahal dia hanya provokasi, cuma pantik, kasih menyala, terus dia hilang. Iya, iya, benar. Ketika ada kegiatan, dia Tidak menghindar. kerja sama. Tetapi ketika dalam forum dia bicara tuh di atas semua. Tong kosong biasanya nyaring bunyinya, Bu. Seperti Mm-mm. itu ya, Mama. Ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin Sikapnya. harus jeli, harus bisa. Iya. Kalau pengalaman saya, tipe tipe bawahan seperti itu, saya tidak marah. Saya Bagaimana, Mama? ladeni dia, tapi pada batas. Ada ambang batasnya. Ya, saya melakukan teguran lisan
teguran lisan tertulis. Lisan itu saya bisa gunakan di semua tempat. Saya tidak lakukan di ruang kepala sekolah atau ruang pimpinan. Karena nanti akan membuat psikisnya terganggu. Dan malah dia makin overacting. Jadi saya biasanya bersahabat sekali dengan para guru, para teman pengurus komunitas. Ketika lagi santai, kemana di bawah pohon mungkin, bercanda apa adanya. Setelah itu baru saya masuk dengan caranya tadi. Suka beri perhatian, tetapi disuruh kerja, ngambek, alasannya macam-macam. Itu saya selalu beri hal-hal positif. Saya tidak langsung menyentuh kepada persoalan dia, tetapi saya hanya menggiring dia kepada persoalan tetangga saya di sebelah. Oh, seperti itu. Diberi contoh ya, inspirasi ya, Ya, Mama. saya tidak sampai langsung ke situ. Saya mendikte dia, mengajarin dia, saya takut nanti dia psikisnya terganggu psikisnya. Dan dia tidak akan bercerita itu. Dan saya lakukan coaching. Saya lakukan Ya, coaching. ya. Ya, saya biarkan dia bercerita. Ternyata si pelaku atau si orang itu, guru yang suka cari perhatian itu, teman pengurus yang suka cari perhatian itu, ternyata dia ada beban. Mm-mm. Seperti Mungkin itu. Jadi karena nanti terlihat ya apa yang ya menjadi masalahnya gitu. dia ada beban di rumah, mungkin uang belum ada, belum gajian, anak sudah minta uang, orang sudah tagih-tagih utang, pagi-pagi orang sudah ketuk pintu, ya beban itu dia bawa sampai ke lembaga atau sekolah itu. Akhirnya yang imbasnya kepala sekolah atau teman gurunya. Maka saya tidak langsung marah dia, tetapi saya biarkan sampai dia kalau marah di forum, saya biarkan dia marah, sampai dia marah habis baru saya memberikan bukan solusi, saya belum memberikan solusi, tetapi membuat dia emosinya stabil dulu. Itu saya buat dengan guyon dulu supaya biar semua peserta tertawa dulu. Peserta rapat tertawa dulu, anggota tertawa dulu, baru kita masuk dengan cara yang membuat dia sendiri tidak sadar bahwa kita sementara lakukan pembinaan. Jadi ruang kepala sekolah Ya. saya hindari. Karena saya juga takut nanti teman-teman lain menilai bahwa aduh itu Pak itu pasti ada masalah, maka ibu kepala panggil itu. Pasti ada masalah itu. Nah, dan dari situ masalah akan berkepanjangan dan pasti tidak akan ada jalan keluar. Ya. Dan pengalaman saya Semoga bisa menjawab ya. itu dia semakin malah lebih akrab, lebih dekat dengan saya. Dan dia buat sesuatu yang saya programkan. Dan dia minta maaf dengan cara dia, Aduh. tetapi tidak sanggup mengatakan maaf itu di depan sekalian tidak. Dengan caranya saja. Tapi saya baca bahwa dia sudah sadar. Dan itu saya mengalami kepuasan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang ketua komunitas. Iya. Luar biasa ya Mama ya. Seperti kemarin Bagaimana merespon? kemarin itu Bu, saya punya Ya. sekretaris tuh akhir-akhir ini dia sibuk sekali dengan urus keuangan dana BOS. Sehingga kegiatan webinar semacam ini sudah mulai kendor karena sudah mulai terbagi. Sehingga saya lakukan pendekatan dengan beliau, tetapi tidak empat mata. Saya hanya cuma berbagi flyer yang dari dua komunitas ini kepada dia. Dan dia mengatakan, Mama, bagus sekali ya. Kapan kita buat kita punya lagi? Saya bilang, iya saya tunggu. Saya tunggu pas saya kalau tidak sibuk. Begitu Bu Iya, iya, Fitri. iya.
Bapak sebagai Kristo inspirasi juga. itu atau masih penasaran, boleh bisa tanya lagi. Oh, ini Bapak Christopher sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya, Bu Patricia Menge. Sangat jelas dan bisa memberikan solusi bagi saya. Terima kasih juga Ibu Fitri, salam dan sukses selalu. Amin. Terima Oh, kasih iya. Bapak Terima Christophorus kasih Pak Kristo. atas doanya. Pak Iya. Hadi mau bicara itu. Ada Pak Hadi. Oh Pak, ada. Yang Hadi udah mau resen, bertanya. silakan untuk membuka dengan cara unmute terlebih dahulu. Silakan yang mau berbicara. Langsung berdiskusi boleh. Boleh untuk berbicara Bapak Adi ya, Mama? Iya, Bapak Hadi senyum-senyum dari Ah, tadi. ini ada tadi ya responnya dari Bapak Abdul Jalil. Oh ya, boleh mau berbicara mungkin Mbak Adi boleh ya. Iya, Pak Hadinya tuh Sambil asik. lalu saya bacakan respon dari Bapak Abdul Jalil ini. Iya. Apakah Mama udah kenal dengan Bapak Adi ya? Belum Nah itu ini, lihat dia apa. Mama ada respon Lihat dari di Bapak screen. Abdul Jalil bahwa cuma Peserta yang kebetulan aktif. saja saya yang mengalami hal itu. Pengennya bawaan itu mau diberhentikan, tapi gak tega. Bawahan tadi pengen jadi kepala sekolah tapi dia tidak kepilih oleh yayasan. Jadi ini respon dari Bapak Abdul Jalil ini Mama. Bahwa sudah cukup penjelasan Mama. Oh iya, Cuman iya. kebetulan saja saya Terima yang kasih. mengalami hal itu. Ya mau Jadi tanya. Selamat malam kebetulan Pak Hadi. Mam Salam kenal. Alhamdulillah. seperti itu. Selamat malam. Oke, ya silakan Mama. Silakan Bapak Adi. Mau tanya Mas. Ya memang benar. Oke. Kalau secara teoritis itu gampang sekali untuk Iya. memajukan sebuah sekolah. Akan tetapi sangat kompleks sekali permasalahan-permasalahan terutama dan khususnya dari guru yang masih mempunyai mindset lama. Dan saya mengalami karena pada awal mula ketika saya mau mutasi ke SD itu ada beberapa guru yang memang enggan menerima saya. Karena ya maaf aja mungkin dia mengenal saya karena disiplin tinggi kepada anak-anak itu apa ya istilahnya penanamannya memang harus benar-benar apa yang diinginkan di dalam pendidikan itu. Nah, saya pribadi sangat mengalami kesulitan di dalam mengubah karakter beberapa guru itu di SD saya karena ya mungkin diawali dari awal mula sikap mereka pada saya itu. Akan tetapi ya memang ada perubahan sih yang sedikit demi sedikit tapi yang saya harapkan perubahan yang sangat signifikan sekali. Karena mengingat perubahan-perubahan pendidikan pada zaman sekarang itu memang sangat pesat sekali. Nah, mohon pencerahannya, Ma. Kami sangat kesulitan sekali memang. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Silakan Mama. Ya, banyak guru yang atau bawahan ya yang apatis atau pertanyaannya agak lebih konkret lagi bagaimana Pak? Jadi beberapa guru itu lambat di dalam menerima perubahan-perubahan pendidikan pada zaman sekarang. Sedangkan saya secara pribadi menginginkan secepatnya seperti itu. Itu sudah, ya, ya memang dilema betul Pak. Sebagai pimpinan kita itu sangat dilema ketika kita mau maju, sementara bawahan kita belum. Mereka belum respon, Betul. lambat. Ini saya alami Pak Hadi. Saya
membangun sekolah baru, unit sekolah baru, SMA, di kampung ini. Yang jauh dari kota, sangat terbatas infrastruktur, sarana prasarana dan lain sebagainya. Malah kami itu sekolah tuh di bawah pohon yang kelas bahasa itu. Iya. Terus gedungnya pakai pinjam 2 tahun. Setelah itu baru saya lakukan lobby ke Kementerian Sarana Prasarana dan USB, proyek USB kami dapat 4M dan semua lengkap. Tapi awalnya 2 tahun itu mama mereka sekolah di bawah gedung yang bocor-bocor ini. Itu SMP punya gedung. Jadi kami pinjam. Mereka cuma kasih 2 ruangan. Ruangan yang satu itu untuk ruang guru, satunya karena masih 2 program, IPS dan bahasa, maka sekat dia, saya bilang Bapak Ibu guru, orang tua wali tolong kasih kami dulu karena dana BOS belum cair, bantu kami beli triplex, sekat dulu ruangan ini. Ya, jadilah 2 ruangan, tetapi ketika tahun kedua ada yang mau memilih IPA. Ini sekolahnya bagaimana lagi ini? Ini sudah sekali. Saya diskusi dengan orang tua, dengan Bapak Ibu guru. Saya bilang, Bapak Ibu guru, saya izin kita di teras aja. Ruangan guru itu dan ruangan mama punya kita pakai untuk kelas IPA. Ya. Dan mereka sepakat guru-guru duduk di teras atau emperan. Sementara kelasnya bengkak. Caranya gimana ini? Anak-anak anak-anak maunya sekolah di situ. Karena saya orang asli di situ, jadi mungkin lihat karena keluarga kepala sekolah. Akhirnya saya sarankan pada saat itu musim panas, tapi ada pohon yang rindang itu ada. Saya bilang begini, ini kita masih musim panas, jadi izin anak-anak bahasa, Bapak Ibu guru, kita les di bawah pohon. Ambil kursinya, nikmati pembelajaran di bawah pohon. Jadi saya perkuat mereka dengan pembelajaran outdoor. Pembelajaran di luar ruangan. Ya. Dan mereka amini, kami jalan itu memang insya Allah Tuhan Maha Adil. Kami diberi kesempatan untuk ikut BIMTEK USB. Ya, waktu itu di Bogor, Mama ikut BIMTEK dan dapat proyek itu. Tim survei turun dan membangun setengah tahun, 6 bulan, semua sudah megah, lengkap. Dan itu saya rasa bangga dan puas karena mereka sekarang sudah menikmati hasil kerja kami. Saya selalu bilang, suksesnya program ini bukan programnya saya saja, jadi suksesnya kita semua. Oke. Dan ya, saya apresiasi reward kepada mereka semua. Dan luar biasa sekali dukungan orang tua Pak Hadi. Saya ke Bogor ikut BIMTEK itu karena siswanya masih kurang, dana BOS tidak dianggarkan untuk perjalanan dinas yang begitu. Saya minta bantuan mereka, setiap desa 1 juta. Iya, setiap desa 1 juta, ada sekitar 8 desa menyumbangkan itu. Selain itu saya menggunakan uang pribadi untuk pergi BIMTEK.
Insya Allah Tuhan memberkati, maka sekarang luar biasa sekolah. Luar biasa, Ma. Luar biasa. Luar Ya. biasa, Mama. Dan itu butuh kerjasama. Itu Pak Hadi. Iya. Ya. Tapi saya lihat mereka itu lambat seperti itu, Pak Hadi maksud. Iya, betul, Bayangkan betul. aja mengajar itu Pak Hadi. Kadang-kadang mereka baca buku saja. Bapak Ibu guru nih. Tapi bagaimana caranya saya belum buat supervisi. Saya masih lakukan observasi. Saya amati dari luar. Wah, kalau guru model begini, bagaimana ini siswanya? Tulisnya di papan juga malas, hanya duduk Betul, baca betul. buku, tidak monitor kelas, pengelolaan kelas tidak beres, siswanya main-main, ada yang tidur-tiduran, ada yang lempar Pak Guru dengan kertas lagi. Saya bilang, aduh. Jadi saya lakukan pertemuan. Dan saya bilang kita harus lakukan in-house training. Nanti Mama punya briefing. Briefing itu Mama kasih pelatihan. Mama kasih Iya. pelatihan Terima kecil-kecilan. kasih, terima kasih. Makasih, Ma. Ya. Jadi saya bilang saya kasih kuliah umum. Karena ada yang sempat nangis tuh Pak Hadi. Ketika rencana mau supervisi, kan sebelum supervisi kan ada pra supervisi. Ya, saya mengecek kesiapannya, administrasi dan kronologi sebentar di kelas itu seperti apa. Dia langsung omong saya, Mama saya belum bisa. Saya kalau lihat Mama punya muka, saya langsung gugup. Jadi, jadi bagaimana Mama? Oh ya, akhirnya kami dua di ruangan, saya ajarkan dia. Nanti kalau mulainya, kegiatan awalnya, Ade buat seperti ini, guru buat seperti ini. Jadi harus ada pertanyaan pemantik, stimulasi Betul. dulu, motivasi, persepsi. Jadi seperti saya kasih kuliah lagi nih. Ini sudah sarjana nih Pak. Ya, memang suka dukanya. Saya belum sampai omong ke teknologi, Pak. Saya belum sampai omong ke teknologi. Jadi terjadi pada guru biologi. Dia mau praktek nih. Saya lihat di perangkat pembelajarannya, dia mau praktek. Jadi dia bilang, Mama, saya mau praktek tetapi tidak ada wifi, tidak ada pulsa data, uang tidak ada beli pulsa. Oh iya ya, prakteknya apa Bu? Oh itu tumbuhan dikotil dan monokotil. Iya. Ya. Saya coba keluar ke ruangan, saya temukan di taman bunga itu, memang sudah diatur mungkin Pak. Ada itu kacang tanah ini, Ya, yang iya. dia tumbuh di taman itu. Saya coba panggil dia, Ibu nanti pakai yang ini saja. Atau pulang Ibu buat di sana di pot yang kecil itu. Ya. Nah, bisa jadikan itu saja untuk praktek. Jadi tidak perlu harus download di internet sayang ya. Nah, jadi begitu. Soal Ada kemajuan solusi. atau itu kecepatan, kelambatan seperti itu. Ada banyak kesulitan. Terima Tetapi kasih, saya Ma. selalu Terima bilang kasih. Terima kasih. pembelajaran realistik. Begitu saja. Jadi mungkin itu saja dulu, Pak. Ya, terima kasih. Terima Ya. kasih. Mohon maaf, mohon maaf. Iya. Sukses. Sukses. Ada solusi ya, Mama? Ya. Sudah diatur mungkin ya, kalau itu Sudah solusinya ya. Merasa, iya,
saya refleksi, saya tuh rasa memiliki dengan guru dan siswa itu dekat. Maka tulisan saya satu dalam sebuah buku bersama dengan teman-teman, itu ada ini bukunya, Guru bagaimana menjadi seorang guru yang dirindukan murid. dirindu. Setuju banget, Wah, luar setuju biasa banget. Mama. Iya, dalam artikel saya menjadi sosok guru yang dirindukan siswa zaman now. Oke. Begitu, Pak. Luar biasa ya Mama ya, Iya. pengalamannya bisa Iya. menjadikan peserta kegiatan pada malam hari ini bisa terinspirasi ya. Dengan adanya berbagai masalah-masalah itu juga ada, setiap permasalahan pasti ada solusinya ya Mama. Ada solusi. Tidak harus kita memikirkan masalah itu berkepanjangan tanpa Iya. memikirkan solusinya. Jadi Solusi. pasti akan ada solusinya di setiap Iya. permasalahan. Wah, Iya. luar biasa sekali Mama pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan untuk Mama Patricia? Oke. Baiklah, ini Mama di pukul 20:44 Iya. waktu Indonesia Barat. Sepertinya peserta kegiatan pada malam hari ini di 39 peserta ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita ke sesi berikutnya yaitu closing statement. Silakan Mama memberikan closing statement-nya. Iya. Menjadi seorang pemimpin yang adaptif dan tangguh semestinya sesungguhnya harus bisa membuat analisis konteks. Tidak hanya duduk di dalam ruangan dan mengharapkan hasil yang maksimal. Jangan hanya berharap hujan itu turun, tetapi bagaimana caranya supaya hujan itu turun, pohon jangan ditebang. Begitu. Iya, iya. Ingat, not fighting problems, but solving the problems. Setiap ada masalah, harus dicari solusinya. Because life is a struggle. Hidup adalah sebuah perjuangan. Tidak enak-enak, tidak gampang. Hidup itu gampang-gampang sulit. Terima kasih, Bu. Oh iya. Good, Mama good, luar good. biasa sekali closing statement-nya ya. Singkat, padat, jelas tapi mengena dan sangat menginspirasi sekali ya bagi kita semuanya. Luar biasa sekali Mama Patricia. Terima Bagaimana kasih. kita itu bisa menjadi pemimpin yang tangguh dan bagaimana kita bisa untuk tetap untuk tetap bergerak ya tanpa menunggu kita itu tanpa menunggu hujan tapi juga tidak menebang pohon gitu. Bagaimana cara kita itu bukan hanya analisis konteks saja dan menunggu hasil, tetapi kita juga bisa melihat ya, menganalisis apa proses yang terjadi dan kemudian nanti kita bisa Refleksi. merefleksi dan berevaluasi bersama melalui kolaborasi dan jadikan mereka itu sebagai tim agar kita dapat membuat mereka itu bekerja bersama dan juga melalui coaching-coaching yang Ya. Mama Patricia terapkan itu mungkin bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk menjadi pemimpin adaptif dan tangguh. Oke, terima kasih Mama atas materi yang luar biasa Ya, terima pada kasih malam hari ini. banyak para peserta, Pak Hadi dan Pak Oke. Abdul, teman-teman semua luar biasa. Terima kasih Hormat, semuanya. Sami-sami. semoga sukses. Bapak Ibu semuanya yang udah luar biasa, udah menyempatkan Minta waktu. maaf. Semua Bapak Ibu sudah kasih. luar biasa pada malam hari ini menyempatkan waktunya di saat sudah mulai akan rebahan, tapi Bapak Ibu semuanya tetap sempat untuk mengikuti kegiatan ini hingga akhir dan mengisi presensi. Dan Bapak Ibu bisa mengisi presensi yang udah dibagikan di chat ini ya. Pastikan nama itu benar dan kemudian email itu aktif dan
instansi juga benar. Kemudian silakan Bapak Ibu cek di draft yang setelah Bapak Ibu mengsubmit link presensi itu dan melihatnya paling tidak 2 kali 24 jam, mungkin sertifikat akan muncul di sana atau Bapak Ibu juga bisa cek email secara berkala. Mungkin ada email dari SMA PGRI Larangan. Baiklah Bapak Ibu, ini saya akan bagikan ulang link presensi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mama Patricia yang sudah berbagi pada malam hari ini. Semoga ilmunya berkah dan barokah dan bermanfaat bagi seluruh pengajar di Nusantara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Saya selaku moderator dan juga mewakili komunitas kolaborasi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan juga mohon maaf atas kendala teknis pada malam ini yang tidak buatkan link live streaming YouTube dikarenakan adanya error di mungkin perangkat entah akun entah Zoom. Nanti akan kami refleksi evaluasi bersama-sama dan mencarikan solusi bersama. Semoga dengan terkendalanya teknis ini tidak menjadikan Bapak Ibu berkecil hati untuk mengikuti kegiatan komunitas kolaborasi selanjutnya. Tetap standby di komunitas kolaborasi, tetap di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu cukup ketikkan Komet Rudal atau ketik SMA PGRI Larangan atau ketik komunitas beraksi, kemudian Bapak Ibu bisa bergabung di salah satu grup diantaranya WhatsApp atau Facebook untuk tetap mengikuti kegiatan komunitas kolaborasi kami. Mari saling berbagi bersama. Jika Bapak Ibu juga ingin membagikan materi yang kiranya dapat bermanfaat bagi seluruh pengajar Nusantara, kami menyediakan fasilitas berupa link Zoom dan stream YouTube dan juga fasilitas lain administrasi lainnya yang bisa kami fasilitasi untuk membuat kegiatan webinar. Baiklah, saya ucapkan terima kasih besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Waalaikumsalam Patricia. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan isi presensinya. Selamat beristirahat ya. Bu Fitri, terima kasih. Iya, terima kasih Mama. Boleh Ini Mama live mau untuk preparing, kemas-kemas. semoga diselamatkan Iya, perjalanannya ya, berlayar iya, ya. Boleh Amin, amin, untuk amin, preparing, amin. packing-packingnya ya. amin. Iya, semoga diselamatkan Mama. Dan Iya, itu siap. sudah juga di luar dugaan. Di luar dugaan ada perjalanan dan di luar dugaan ada Iya, di cancel perjalanannya. iya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Fitri, Mama left ya, izin left. Iya, silakan Mama. Iya. Hmm.